Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, are you okay now? Gimana liburannya? Oke, hari ini kita belajar lagi ya. Semoga semakin semangat ya. Oke. Baik anak-anak, setelah kita istirahat beberapa hari ya, sekarang kita belajar lagi, kita teruskan belajar bahasa Inggrisnya. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang introductory there, ya. Kata there di sini punya makna menunjukkan keberadaan sesuatu. Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang there, kita akan bahas dulu, kita kupas dulu tentang nouns, kata benda. Masih ingat ya kata benda? Oke, di dalam bahasa Inggris kata benda terbagi menjadi dua, yaitu yang countable dan uncountable. Yang countable maksudnya terhitung ya. Contohnya misalnya kata book, kata pen, kata bag, bike. Apa book? Ya, buku. Pen, ya, berpoin. Kemudian bag, ya, tas. Kemudian bike, sepeda. Oke, itu masuk dalam jenis atau kelompok countable nouns, kata benda yang terbilang atau terhitung ya. Nah, di samping itu juga kata benda yang terbilang itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai bentuk singular dan mempunyai bentuk plural. Singular maksudnya tunggal, bentuk tunggal. Bentuk tunggal cirinya ada kata en atau sebelum kata bendanya. Ya, contoh an axe, an eraser, a book, a ruler ya. Didahului dengan atau an yang punya arti sebuah ya. Kemudian ciri berikutnya kata benda yang terbilang mempunyai ciri bentuk plural atau bentuk jamak. Ya, bentuk jamak yaitu dari kata benda yang tunggal tadi itu diberi akhiran s. Itu menunjukkan bahwa dia adalah kata benda bentuk jamak. Jadi misalnya kalau tunggal itu a pen, maka jamaknya adalah pens. A bag, bentuk jamaknya bags. A book, bentuk jamaknya books. A bike, bentuk jamaknya bikes. A ruler, bentuk jamaknya rulers. Nah, itu tentang kata benda yang terbilang ya. Jadi punya bentuk tunggal dan bentuk jamak. Saya ulang ya. Bentuk tunggal sebelum kata bendanya diikuti atau en yang punya arti sebuah. Sedangkan bentuk jamak di akhir kata bendanya diberi akhiran s atau es ya. Oke, berikutnya jenis yang kedua dari kata benda yaitu kata benda yang uncountable atau lawan dari yang countable, yaitu kalau tadi countable terbilang, yang uncountable tak terbilang. Nah, uncountable ini tidak mempunyai bentuk tunggal ataupun jamak. Tapi dalam menyebutkan benda tersebut dalam menggunakan satuan. Misalnya a spoonful, menggunakan spoonful. A spoonful of sugar, sesendok gula. A tin of milk, sekaleng susu. Ada kata tin, a tin. Nanti ada ukurannya, ada satuannya. A glass of water, segelas water. Kita nggak bisa mengatakan dengan a water atau waters, nggak bisa. Tapi menggunakan a glass of atau a bottle of ya. Nah, kemudian a bottle of syrup misalnya, sebotol sirup ya. Itu adalah ciri-ciri yang uncountable noun. Jadi saya ulang, nouns mempunyai dua macam, yaitu yang countable dan uncountable nouns. Countable berarti dapat dihitung atau terbilang, sedangkan uncountable tak terbilang. Oke, di sini mempunyai tabel tentang kata benda, yaitu countable dan uncountable. Coba kalian sebutkan 5 saja yang countable, kemudian artinya, kemudian yang uncountable 5 juga kemudian artinya. Ya, oke, itu kita pakai sebagai tugas yang pertama. Paham ya? Oke. Baik anak-anak,
Berikutnya yang kita masih berhubungan dengan nouns, masih berhubungan dengan kata benda, yaitu kata some dan kata any. Yang bisa mempunyai itu beberapa. Kata some dan kata any menunjukkan jumlahnya tidak tentu ya atas kata benda tersebut. Contohnya, there are some books in the shelf. There are some people in the market. Kemudian, are there some eggs in the fridge? There is some sugar in the jar. Is there any oil in the bottle? There isn't any butter on the plate. Nah, perhatikan di situ kata kata some atau any dengan menggunakan kata benda, ya. Ada some books, ada some people, ada some eggs, ada some sugar, ada any oil, dan any butter. Nah, perhatikan di situ dalam penggunaan kalimat-kalimatnya. Jadi kata some itu digunakan dalam kalimat positif, ya. There are some books. Ya, there are some people in the market dan sebagainya. Kemudian dalam kalimat negatif, perhatikan di akhir kalimat tadi, there isn't any butter on the plate. Nah, kata any digunakan dalam kalimat negatif. Ada notnya ya. There is not any butter on the plate. Nah, sedangkan pada kalimat tanya, coba perhatikan di situ ada are there some eggs in the fridge? Nah, di situ dalam kalimat tanya menggunakan kata some. Kemudian, is there any oil in the bottle? Nah, di situ menggunakan kata any. Berarti pola kalimat kita pakai, yang bisa kita pakai yaitu dalam kalimat positif kita menggunakan kata some, dalam kalimat negatif kita menggunakan kata any, dan kalimat interrogatif kita menggunakan kata some atau any. Nah, dan juga sebagai catatannya untuk kata benda yang tak terbilang menggunakan to be, is. Jadi to be yang digunakan dalam menggunakan kata some atau any. Kalau kata bendanya tak terbilang atau uncountable, maka menggunakan to be, is. Ya, contohnya di situ there is some sugar. Nah, sugar kan uncountable noun, kata benda tak dapat dihitung, berarti menggunakan kata atau to be, is. Is there any oil? Nah, ya, oil termasuk uncountable nouns. Karena itu to be-nya menggunakan kata is. There isn't any butter. Nah, butter menggunakan kata is. Sedangkan untuk kata benda yang countable kita menggunakan to be, are. There are some books in the shelf. There are some people in the market. Are there some eggs in the fridge? Ya. Jadi ibu ulang, kata some digunakan dalam kalimat positif. Dalam kalimat negatif kita menggunakan any. Dalam kalimat interrogatif menggunakan some atau any. Sedangkan to be yang digunakan kalau kata bendanya itu uncountable, tak terbilang, maka menggunakan to be, is. Sedangkan kalau kata bendanya itu countable nouns atau kata benda yang terbilang, maka to be-nya yaitu nah. Baiklah, ibu ingin tahu sejauh mana pemahamanmu tentang yang diterangkan ibu hari ini? Silakan kamu kerjakan tugas yang kedua. Ya, melengkapi kalimat dengan menggunakan some atau any. Ingat, dalam melengkapi itu yang kamu perhatikan apa? Ya, kata bendanya dilihat dulu. Kata bendanya itu countable atau uncountable, jadi menentukan to be yang digunakan. Yang kedua, lihat kalimatnya. Kalau kalimatnya itu positif, berarti kita menggunakan some. Kalau kalimatnya negatif, kita menggunakan any. Kalau kalimatnya interrogatif, kita bisa menggunakan some atau any. Oke, silakan coba ya. Selamat berlatih.